Shalom, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini ya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan dekati tahta kasih karunia-Nya. Kita bawa hati kita dan kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Merasakan hadirat Allah. Dan biarkan hati kita dipenuhi dengan damai surgawi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu. Hati kami terbuka akan hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Untuk kami bisa merasakan jamahan dan kasih-Mu. Urapi kami, berkati kami pagi hari ini. Kami siap masuk lebih dalam. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kerinduan kami ya Bapa. Yes. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduan kami. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Haleluya, Engkau kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikan-Mu. Kan kami pandang Engkau Tuhan, Pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Bibirku memegahkan-Mu. Bibirku kan memegahkan-Mu. Bibirku kan memegahkan-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya.
worship you Lord, menyembahmu Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Sungguh kami mencari wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, Jesus, Jesus. Haleluya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau hanya Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak.
sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta. Suci Engkau, suci Tuhan. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta. Suci, suci, Engkau layak. Layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau layak sendiri, suci, Engkau layak disembah. Oh haleluya, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Oh rala syaralama sendiri nabaralamu. Oh Jesus, syaralama sendiri nabaralamu. Biar pagi hari ini kami mengalami Engkau. Biar pagi hari ini kami mengalami encounter dengan-Mu ya Tuhan. Lebih mengenal-Mu, lebih mengenal kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu yang menyegarkan jiwa setiap kami Tuhan. Jesus, kami datang di hadapan-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang ajaib. Tuhan terima kasih, Engkau sangat-sangat baik. Tuhan, kami mau mengalir bersama dengan-Mu. Roh Kudus Engkau yang tuntun, Roh Kudus Engkau yang bimbing, Roh Kudus Engkau yang urapi setiap firman yang akan disampaikan, renungan sederhana ini di pagi hari ini, biar mengubahkan kami, mengingatkan kami, dan menguatkan kami kembali. Beracaralah bagi kami, Allah Roh Kudus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang ya berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya tahu ada rencana Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa setiap hari itu selalu baru di dalam Tuhan. Urapannya itu tidak pernah sama setiap hari. Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan terus pimpin kita jika kita terus bersandar kepada Dia. Nah, Tuhan itu sebenarnya sudah sediakan satu promosi, satu perkara ajaib, satu berkat yang luar biasa bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kita harus percaya akan hal itu karena itu adalah janji Bapa kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan itu janji ada ditulis di Alkitab, selalu baru setiap hari. Ini bukan teori kemakmuran, tapi ini adalah janji Bapa kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Karena itu jangan ragu-ragu jika kita hari ini kita masih harus menghadapi sesuatu yang sulit di dalam hidup kita. Ada banyak perkara-perkara yang susah yang harus kita pecahkan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Semuanya sudah tertulis di Alkitab dan Tuhan yang akan berikan kemenangan. Nah, saya pagi hari ini ingin men-sharingkan satu tema firman Tuhan yang saya kasih judul hidup yang dibangun untuk mengalami perkara-perkara besar. Nah, Tuhan itu sudah siapkan, sudah sediakan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat dalam hidup kita. Tapi ada banyak respon yang salah dari hati kita, setiap orang dan terutama orang Kristen sendiri. Mereka tidak percaya, kurang setuju. Mereka hanya mengira bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib. Kita hanya menjadi Kristen saja. Mengalami Tuhan hanya sekali itu saja. Tapi di dalam hidup ya begini ini.
Hidup penuh pencobaan, penuh penderitaan, dan biasalah kalau kita itu mengalami banyak gangguan dan kita mengalami banyak kekalahan. Nah, ini adalah satu pengertian yang salah. Memang selama kita hidup itu ada banyak tantangan dan halangan. Ada banyak hal-hal yang susah yang dimana kita harus hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu menghapuskan air mata kita. Dia akan menghiburkan kita. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Ada waktunya Tuhan itu mempromosikan. Ada waktunya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Multiplikasi yang luar biasa. Jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang sudah disediakan. Bukankah ada cerita 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah hal yang mustahil. Bagi kita memang mustahil. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa melipatkan menjadi untuk kasih makan 5.000 orang. Nah, kita baca di ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 37 supaya kita bisa memahami. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, maksudnya oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Nah, kita semuanya ini sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan dikatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Menang di sini bukan berarti kita ini yang harus berjuang, harus bertarung untuk memperoleh kemenangan tersebut. Bukan begitu. Kita ini hanya melakukan bagian kita. Memang kita harus menghadapi sesuatu yang susah, bahaya bahkan. Tapi dengan pengertian dan iman bahwa kita ini sudah menang karena Yesus itu sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib. Dia sudah memenangkan, dia sudah mengambil alih semuanya. Kunci kerajaan maut itu sudah diambil oleh Yesus dan dia sudah mengalami kuasa kebangkitan dan disitulah kita mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Jadi bukan kita yang harus mendefeat atau memukul iblis mundur dari hidup kita, tapi iblis itu sudah kalah oleh kuasa darah anak domba Allah. Kita hanya tinggal mengklaim, kita hanya tinggal percaya kepada janji Tuhan bahwa mujizat itu sudah ada. Mujizat itu sudah disediakan untuk saudara dan untuk saya. Amin. Itu yang harus kita pahami. Karena itu ada kata-kata bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Karena Yesus itu sudah menang di atas kayu salib. Kita hanya tinggal mengambil kemenangan tersebut, kemudian mendeklarasikan, dan roh jahat tahu bahwa dia sudah kalah dan dia akan mundur dari hidup kita. Demikian juga dengan masalah, dengan tantangan dalam hidup kita, dengan gunung-gunung yang ada di hadapan saudara dan saya. Karena itu sekali lagi bukan kita ini layak atau tidak layak menerima berkat dan jalan keluar dari Tuhan. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi kita sebagai orang Kristen yang kadang-kadang kurang percaya dan kita sendiri belum mempersiapkan diri kita, kita sendiri belum membangun diri kita sendiri untuk menerima perkara-perkara besar tersebut. Untuk kita dapat mengalami kuasa Tuhan dan jalan Tuhan yang luar biasa. Karena kita tidak percaya. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak kita semua supaya mengerti lebih lagi kepada firman Tuhan bahwa kita sendiri harus mempersiapkan diri. Kita sendiri harus memperlebar, memperluas kapasitas kita, membangun hidup kita sendiri supaya kita bisa mengalami perkara yang sudah disediakan oleh Tuhan. Seperti itu. Dan mental kita adalah mental umat pemenang. Inilah mental umat kerajaan Allah. Paradigma yang diubahkan, konsep yang salah. Bahwa setelah menjadi Kristen itu ya harus hidupnya mungkin sederhana. Kalau ini hanya masalah lifestyle, mungkin harus kekurangan, kemiskinan. Itulah simbol daripada kekudusan. Ini adalah hal yang salah. Kekudusan bukan seperti itu. Tapi ini adalah cara pandang yang salah. Bahwa Yesus itu sudah memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita sebagai anak-anak kerajaan kita harus punya mental warga kerajaan sorga. Yaitu umat yang lebih dari pemenang. Karena itu Bapak Ibu, semuanya itu akan kembali kepada respon hati kita. Akan kembali
kepada pengertian dan pemahaman kita akan firman Allah. Bahwa kemenangan itu sudah ada di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita percaya atau tidak, kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan mengalami kuasa kebangkitan tersebut. Masalah apapun itu sudah ditanggung, sudah diberikan jalan keluar oleh Tuhan kita yang mulia. Amin. Nah, pagi hari ini saya ajak lagi kita baca di dalam Yudas 1 ayat 20. Kita akan belajar hidup yang harus dibangun untuk kita itu bisa mempersiapkan untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima promosi ilahi, untuk menerima perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan. Kita baca di dalam Yudas ayat yang ke-20, Yudas hanya satu pasal. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Nah, pembacaan firman itu mengatakan di dalam ayat yang ke-20, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Firman Tuhan jelas sekali apa yang harus kita bangun dalam hidup kita untuk menyongsong berkat dan jalan yang Tuhan sudah siapkan. Yang pertama adalah membangun hidup di atas dasar iman yang paling suci. Ada iman yang setengah suci, ada iman yang kotor. Nah, ini iman yang paling suci. Dikatakan bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita harus membangun diri kita sendiri. Membangun hidup kita itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab daripada orang lain. Bukan tanggung jawab dari pemimpin kita atau istri atau suami kita. Memang kita bisa terinspirasi, kita bisa dibimbing, kita bisa bertumbuh lewat mereka semua, lewat pemimpin kita. Tetapi menjadi Kristen itu tidak hanya berhenti sampai menerima keselamatan dan bayi rohani terus. Lanjutkan terus hidup kita untuk bertumbuh jadi dewasa. Nah, kekristenan yang berhenti itu akan menghasilkan iman yang kerdil. Kekristenan yang tidak bertumbuh itu akan menghasilkan iman yang mudah dikalahkan dan mudah goyah. Firman Tuhan jelas sekali, kita harus membangun hidup kita di atas dasar iman. Bukan iman yang percaya saja, tapi iman yang benar-benar mengenal Allahnya. Karena itu hanya orang dewasa, saya katakan, yang sudah akil balik, yang bisa mewarisi janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, biarkan kita itu terus menjadi manusia yang secara Kristen kita dewasa rohani, mengenal Allah kita yang sudah memberikan kemenangan, sehingga kita bisa mewarisi janji Tuhan. Nah, iman itu harus terus-menerus dibangun. Dan secara sengaja harus kita dorong. Tadi dikatakan membangun diri sendiri. Kita sendiri yang harus punya inisiatif. Mempunyai effort yang kuat untuk mendorong diri kita itu mencari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, baca, pelajari, renungkan setiap hari. Karena tanpa itu maka iman kita tidak akan terbangun, Bapak Ibu. Contoh sama dengan kalau kita itu bersekolah dulunya, kita tidak akan pernah menjadi otomatis masuk sekolah kemudian bisa segala sesuatunya. Semuanya harus merangkak, harus belajar hari lepas hari. Mulai dari yang paling simpel, membaca, menulis, kemudian berhitung dan lain sebagainya sampai meningkat dan akhirnya kita lulus naik kepada jenjang yang berikutnya. Demikian juga iman. Karena itu dikatakan ada perjalanan iman. Perjalanan iman Bapak Ibu sampai hari ini sudah sampai di level mana. Itu menentukan pengertian kita akan janji Tuhan, ya. Dan dikatakan juga harus dibangun di atas hati yang paling bersih, hati nurani yang paling suci. Ini sangat penting karena ketika hati ini kita biarkan kotor, hati ini kita biarkan seringkali kita ini
tidak membereskan masalah hati kita dari masa-masa lalu, dari kemarahan kita, dari kebencian, dari hal-hal yang menghalangi iman untuk bertumbuh, maka iman pun tidak akan bisa murni. Iman pun tidak akan bisa tumbuh menjadi iman yang luar biasa. Imannya akan menjadi iman yang dangkal. Karena itu hati ini harus kita perhatikan. Motivasi hati yang murni kepada Tuhan itu harus kita perhatikan. Ada banyak orang Kristen, contohnya datang ke gereja hanya untuk berkat. Kalau tidak diberkati, dia tidak mau datang ke gereja. Ketika doa-doanya tidak dijawab, maka dia mundur, dia meragukan Tuhan. Ini adalah motivasi hati yang kurang benar, yang kurang murni. Karena itu Bapak Ibu, biarkan pagi hari ini firman ini mengingatkan kita semua untuk kita terus jaga hati. Karena dari dalam hati itu terpancar kehidupan kita. Coba ketik di YouTube saudara, katakan Tuhan murnikan hatiku, Tuhan bersihkan hatiku. Supaya imanku bisa bertumbuh, imanku bisa sehat Tuhan. Imanku bisa menjadi iman yang dewasa, iman yang menghasilkan mujizat. Amin, amin. Baik, saya lanjutkan. Kita lihat yang kedua. Kalau yang pertama membangun hidup di atas dasar iman yang paling suci. Yang kedua juga ayatnya sama. Ayatnya sama, disitu dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus di ayat 20. Jadi ini bukan semata-mata hanya berbahasa roh. Tapi ini bukan hanya berbicara sekedar karunia yang sudah Tuhan berikan secara luar biasa. Tapi ini lebih membangun kepada kehidupan doa. Yang kedua adalah membangun hidup kita dengan doa. Mau gak mau kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa. Tidak berdoa kita tidak akan pernah menerima terobosan. Tidak berdoa kita tidak akan pernah menerima promosi dan jalan-jalan Tuhan. Berhenti berdoa, apalagi ini akan mendelay, akan menunda berkat yang Tuhan sudah siapkan. Hampir turun, hampir sampai tiba-tiba berhenti di awan-awan. Karena kita sudah berubah setia, kita sudah meragukan Tuhan lagi. Ingat Tuhan itu gak pernah berlambat-lambat. Tuhan selalu ingin cepat-cepat memberkati saudara dan saya. Memberikan jalan keluar bagi kita semua. Ya, jadi orang yang dia sudah membangun hidup doanya bersama dengan Roh Kudus, bukan hanya dalam berbahasa roh saja. Pasti doanya itu bukan hanya sekedar merengek, meminta, menyalahkan Tuhan. Tapi dia akan mempunyai doa yang lebih hidup. Karena ini berbicara mengenai kedekatan dengan Allah Roh Kudus. Bukan hanya permintaan-permintaan belaka seperti mesin ATM atau bank kepada Tuhan. Tapi lebih kepada dari hati ke hati yang harus kita bangun. Inilah kehidupan doa. Kehidupan doa itu harus kita bangun setiap hari. Tidak pernah otomatis. Ya, jadi jika kita itu melupakan kehidupan doa, kita tidak melakukan kehidupan doa, maka cenderung hati kita ini akan kosong. Hati saudara akan kosong. Manusia cari apapun untuk memuaskan hasrat dirinya. Kenapa seperti itu? Baik bisa lewat hobi, lewat kesenangan dunia, lewat apapun juga. Untuk memuaskan hati yang kosong. Hanya Tuhan, hanya hadirat Allah yang kita temukan lewat doa, lewat kehidupan doa di dalam Roh Kudus, itu yang akan memenuhi hasrat jiwa saudara. Amin. Jadi Tuhan itu berikan karunia doa di dalam kita berbahasa roh. Itu adalah satu kekuatan supranatural, itu sesuatu yang luar biasa, hadiah yang luar biasa yang harus kita pakai. Salah satunya yaitu kita bisa berdoa over lebih daripada kelemahan daging kita. Kita bisa masuk menembus batas dimensi doa yang tidak terbatas, melebihi akal budi. Dan kita bisa berdoa dengan bebas kepada surga. Itu harus kita bangun dan kita kembangkan terus. Jangan sampai ya kita kehilangan kehidupan doa, bangun terus di area ini. Maka roh kita tidak akan mati, roh kita terus akan menyala-nyala. Of course iblis itu paling senang kalau seseorang itu bukan hanya kehilangan imannya, tapi kehilangan kehidupan doa. Persekutuan dengan Roh Kudus gagal, maka iblis akan bersorak-sorai.
Karena itu sekali lagi bangun yuk kehidupan doa. Bangun kehidupan doa, bergaul erat, belajar, mendekat kepada Roh Kudus dari waktu ke waktu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir di ayat 21 kita bisa lihat apa yang harus kita bangun. Yang ketiga, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang ketiga adalah membangun hidup kita di atas dasar kasih kepada Allah. Nah, ini juga satu penekanan. Karena kasih dalam hati manusia itu mudah berubah-berubah oleh kondisi, oleh mood, oleh penderitaan, oleh kesenangan dunia. Gampang sekali kita itu berubah. Kita tidak setia lagi dan bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, karena kasih manusia itu tidak sempurna kepada Tuhan, penuh ego. Ya, kasih itu ada muncul sifat kesombongan, ingin semuanya mimi, semuanya untuk aku, itu pasti akan ada. Apalagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 itu dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jika hati kita berpaut kepada dunia, otomatis kasih kepada Allah akan bergeser dan itu akan hilang. Nah, hidup kekristenan saya mau katakan tanpa kasih kepada Allah adalah sangat-sangat membosankan. Akan menjadi agamawi dan cepat lambat kita akan merasakan satu kekeringan. Kita tidak akan merasakan satu gairah lagi kepada Allah dan kita akan bergairah kepada hal-hal yang lain dan kita akan menyembah kepada yang lain. Tidak mudah memang untuk bertobat dan untuk menjadi Kristen itu lebih gampang. Tetapi kita mempertahankan kasih kita, kasih yang semula kepada Tuhan yang murni dan tulus itu seringkali dipertanyakan dan banyak orang Kristen kandas di area ini. Sehingga tidak lagi kita bisa mengalami promosi Tuhan dan berkat Tuhan dan jalannya yang luar biasa. Tapi mulai mengandalkan pikiran dan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus menjaga kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita juga seringkali harus merubah mindset kita, pikiran-pikiran kita yang salah. Karena ketika kita salah pengertiannya, akal budi kita salah. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Tuhan yang begini, Tuhan ini aku kok nggak dijawab. Kita salah melihat Tuhan itu sebagai apa, bukan sebagai Bapa yang baik, tapi sebagai Bapa yang suka menghukum dan lain sebagainya. Itu akan membuat kasih kita pudar kepada Tuhan. Nah, cara pandang kita kepada Tuhan itu sangat menentukan pengertian-pengertian kita ini. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita harus men-set kasih di dalam hati kita ini untuk murni dan untuk tulus kepada Tuhan. Kasih kepada Allah harus terus dikembangkan dan dijaga dan dipupuk dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih karena keselamatan yang diberikan kepada Yesus. Pengorbanannya tiada tara. Ya, kasih kepada Allah itu tentunya juga akan menumbuhkan kasih kepada manusia. Kita akan melihat hati Bapa, merasakan hatinya Tuhan akan jiwa-jiwa. Pengorbanannya di atas kayu salib, hati kita akan penuh dengan belas kasihan. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita bangun untuk kita itu menerima perkara-perkara besar dari Tuhan. Yaitu membangun hidup di atas dasar iman yang paling suci. Yang kedua, membangun hidup kita dengan doa. Kemudian yang ketiga adalah membangun hidup kita di atas dasar kasih kepada Allah. Amin. Kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan, bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang penuh mujizat. Hidup kita ini menjadi tanda ajaib. Hidup kita ini menggenapi firman Allah. Amin. Thank you Tuhan, thank you. Thank you Tuhan, thank you. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, hidup kami menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kami mengangkat tangan pada pagi hari ini. Mari saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidup kami ini menjadi tanda mujizat Tuhan. Hidup kami ini akan mengalami perkara-perkara supranatural. Perkara-perkara besar Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah sediakan. Tuhan, ubah paradigma yang salah. Ubah kalau kami salah menilai Engkau Tuhan. Biarkan kami juga ambil bagian. Kami mempersiapkan diri, membangun hidup kami sendiri. Membangun hidup kami di atas dasar iman. Hamba berdoa saat ini, Bapak Ibu, Engkau yang lemah iman. Engkau yang merasa tidak kuat lagi berjalan. Engkau yang tidak punya pengharapan, arahkan tanganmu ke layar. Biarkan Tuhan yang menjamah Anda. Memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Untuk engkau terus bisa berdoa. Untuk engkau terus bisa melanjutkan hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan urapi setiap orang. Kiralapataka shikaralapakataya. Urapan Tuhan mengalir pagi hari ini. Urapan Tuhan mengalir pagi hari ini, memberikan kesegaran yang baru. Mereka yang lemah dikuatkan kembali. Imannya yang goyah, biarkan mereka Tuhan memiliki iman yang kuat. Iman yang mungkin tidak sempurna, tapi itu full iman yang percaya penuh kepadamu. Mereka membangun di dalam hati nurani mereka yang bersih. Di dalam nama Yesus, kuatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka. Mereka punya pergumulan, mereka menghadapi masalah, kesesakan apapun, dalam nama Yesus. Ada kelegaan di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Lawat Tuhan, jamah dalam hadirat-Mu, jamah dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar iman mereka kembali bangkit. Mereka memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak putus asa, tapi mereka akan terus berjalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora pataka shikarala paratapa syakarala parala parala papa 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 papa. Ora la syanda parala parala masyebebe baba baba baba. Bangkitkan mereka yang sudah menjauh daripadamu. Bangkitkan mereka yang kehilangan kasih mula-mulakan Engkau Tuhan. Oh, bangkitkan mereka ya Tuhan. Biar timbul rasa haus, rasa lapar akan hadirat Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih akan Tuhan itu dicurahkan pada pagi hari ini. Biar mereka mengalami kasih Bapa. Mereka kembali bersyukur. Mereka kembali memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati mereka. Jamah setiap hati mereka yang kering saat ini ya Tuhan. Yang kehilangan cinta akan Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir kirala bata kasyana bapa. Mengalir, aku lepaskan kasih dari Bapa. Aku lepaskan kasih daripada Tuhan Yesus itu. Di dalam nama Yesus. Orang-orang yang kering, orang-orang yang sudah tidak lagi merindukan akan hadirat Allah, yang sudah menjauh saat ini ditarik kembali mendekat. Ditarik kembali bisa menyembah Tuhan. Mereka yang kehilangan waktu untuk memuji, menyembah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Urapi mereka sekali lagi Tuhan. Urapi mereka dalam nama Yesus. Biarkan mereka mengalami Engkau sekali lagi. Encounter dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Allah Roh Kudus lawat dan jamah pikiran hati mereka di dalam nama Yesus.
Engkau Tuhan yang menjamah setiap orang yang sakit. Engkau yang menjamah oleh bilur-bilur-Mu setiap kelemahan di dalam tubuh apapun itu. Aku tolak, aku patahkan, aku usir keluar dalam nama Yesus. Dan biarkan kesembuhan di dalam batin itu juga terjadi. Kesembuhan di dalam hati itu juga terjadi. Pada pagi hari ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan itu sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, dengan iman katakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama anak-anak-Mu. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Hidupku, yes, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Oh, hidup kami berarti di hadapan-Mu. Kami umat pemenang. Oh, tanda mujizat setiap hari Tuhan. Tanda mujizat akan kami alami setiap hari Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap orang menerima urapan dari Tuhan, Engkau akan menjadi tanda mujizat, tanda heran menyertai engkau. Siapkan diri Anda. Kami akan membangun hidup kami di atas dasar iman yang paling teguh, yang paling murni. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang senantiasa ada dalam setiap kami. Dan pengurapan Roh Kudus selalu baru setiap hari. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan mengatakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya.